Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik. Oke, kembali lagi dengan Kak Tata di sini dan dengan Kak Louis di sini. Halo. Halo. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum itu aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk. Kita harus memuji Tuhan dengan loncat-loncat, oke? Dengan happy. Oke, sebelum itu, sebelum memuji Tuhan kita mau berdoa dulu. Siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau berlompat-lompat akan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai hati kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu semua orang yang siap katakan memuji Tuhan, katakan amin. Oke, kita mau nyanyi apa nih Kak? Nyanyi I Got Love adik-adik. Tahu kan? Seperti minggu lalu. Ya. Oke, kita mau ada gerakannya ya. Jadi kita harus happy nih, kita harus berdiri dengan tegak, oke? Yuk, musik. Jesus is in my heart. Jesus is in my soul. Now that I am yours, your love is overflow. Katakan, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus
siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Kau penuhi, untuk hati yang haus akan Engkau. Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Amin. Shikararara. Mari adik-adik kita berbahasa roh. Shikararara.
Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Oh, yes, Jesus love me. The Bible tells me so. 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 Yes. Yes, Jesus, thank you for loving us. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang sempurna. Yes. Thank you, Jesus. Tidak ada kata lain Tuhan selain thank you, Jesus. Because I know, because you are love me, God. Yes. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang besar atas kami. Thank you, Jesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Kiranya firman-Mu sebagai benih yang jatuh di hati tanah yang subur, Tuhan. Biarlah bertumbuh dengan buah yang lebat, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang siap mendengar katakan firman, katakan amin. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin di online service minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Sore hari ini Tante Rona akan sharing, akan bagikan yang Tante Rona dapat untuk adik-adik, untuk kita semua, yaitu mengenai tanggung jawab orang percaya. Oke. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar cerita mengenai Alkitab, mengenai Esther, mengenai Abraham, dan mengenai Yusuf. Ya. Bagaimana mereka mengambil setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan benar-benar hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Ya, dan Tuhan memberkati dan mengurapi mereka semua. Nah, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, kita disebut orang percaya. Ya. Kita harus bertumbuh agar karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah bertanggung jawab. Ya. Setiap orang mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan peranannya masing-masing. Contoh di dalam suatu keluarga, ya, ada bapak, ada ibu, dan ada anak-anak. Ya, dalam keluarga tanggung jawab anak-anak itu berbeda dengan tanggung jawab orang tua. Ya, benar ya? Oke. Hari ini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sebagai orang percaya. Ya. Yang pertama adalah 1. Mendengar dan melakukan firman. Mari kita lihat di Roma
10 ayat 17. Oke. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kepada Yesus Kristus pada dasarnya adalah iman yang percaya keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Lantas, apakah hal ini berarti seseorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dapat secara bebas melakukan dosa? Oh, tentu tidak, adik-adik. Ya. Untuk dapat menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman konsep keselamatan oleh anugerah itu sendiri, seseorang harus terus-menerus mengalami pertumbuhan iman. Ya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 30. Kita harus menjadi semakin kecil dan membiarkan Yesus yang semakin besar di dalam hidup kita. Caranya adalah dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan pengenalan itu dapat kita peroleh dari mendengarkan firman Kristus. Ya, Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, selanjutnya, adik-adik, kita memiliki tanggung jawab agar hikmat dan firman yang kita dengar tidak berhenti sampai di situ aja, namun diteruskan menjadi perbuatan nyata. Sebab jika ada yang tidak melakukannya, maka firman itu akan mudah terlupakan. Namun untuk dapat melakukannya, ya, tentu kita harus bisa mengingatnya. Ya, adik-adik, benar nggak? Ya, untuk melakukan tentu kita harus bisa mengingatnya. Ya, kita harus bisa mengingat firman Tuhan itu. Nah, disinilah kita dapatkan, ya, kaitan yang erat antara mendengar dan melakukan firman. Oke, tanggung jawab kita bukan hanya mendengar dan bukan hanya melakukan firman Kristus. Ya, jadi tidak bisa hanya mendengar atau tidak bisa hanya melakukan tapi tidak mendengar. Oke, itu tidak mungkin. Oke. Namun kedua-duanya, ya, harus dijalankan agar hidup kita semakin bertumbuh, ya, agar hidup kita semakin bertumbuh, ya. Nah, hal selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Mari kita baca sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yaitu bercerita mengenai tanggung jawab sebagai orang percaya adalah apa? Amanat agung, penginjilan, menceritakan mengenai Yesus. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa tugas untuk menginjil, tugas untuk memberitakan Yesus itu diberikan kepada hamba Tuhan, seperti apa pendeta, pastor, oke? Namun sebenarnya kita yang tidak berprofesi sebagai pendeta, tidak berprofesi sebagai pastor, juga telah diberikan kuasa untuk mengabarkan Yesus. Oke? Yesus mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kita sebagai umat yang telah diselamatkan, sekarang hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Oleh karena itu, kuasa itu telah diberikan juga kepada kita, kepada Tante Rona, kepada adik-adik yang sudah menerima Yesus, yang sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Oke, hal pertama yang dapat kita lakukan untuk memulai pengabaran Injil adalah menjadikan hidup kita sebagai kesaksian, sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Oke, hal lain tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah lakukan apa yang baik karena kasih karunia Tuhan. Oke, selanjutnya hal yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah ada di Titus 3 ayat 1-7. Mari kita baca sama-sama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan karena hal-hal baik yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihannya dan kemurahannya. Ya, Dia menebus dosa-dosa kita, memberi kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi lakukan apa yang baik itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita mampu, bukan karena supaya orang melihat ya kita sudah menjadi orang percaya, tapi tanggung jawab kita adalah karena lakukan yang baik itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Halo adik-adik semua, balik lagi dengan Kameva di sini. Kali ini kita akan masuk beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Adik-adik sudah selesai kan mendengar firman yang dibagikan oleh Tante Rohana tadi? Jangan lupa siapin catatan adik-adik ya. Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa saja tanggung jawab orang percaya? Apa saja tanggung jawab orang percaya? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan? Mengapa kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, jelaskan, apakah hanya pendeta saja yang diberi kuasa sama seperti Yesus? Jelaskan, apakah hanya pendeta saja yang diberi kuasa sama seperti Yesus? Nah, itu tadi adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah selesai menjawab, jangan lupa ya untuk kirim jawaban adik-adik melalui Google Classroom. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, apakah adik-adik sudah siap untuk ayat hafalan di minggu ini? Jika sudah, yuk tulis di kolom komentar, aku sudah siap kakak. Nah, karena adik-adik sudah siap, langsung saja yuk mulai ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita di minggu ini yaitu Roma 10 ayat
Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, adik-adik semuanya, setelah adik-adik menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa untuk adik-adik rekap dan langsung kumpulkan di Google Classroom Little Disciples. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye! Adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman nih untuk adik-adik. Akan tetapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali nih, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kita langsung aja ya adik-adik ke pengumumannya. Yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik jam 7:30 malam. Jangan lupa ya adik-adik. Yang kedua, setelah kita mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Untuk aktivitinya, kita akan kumpulkan melalui Google Classroom ya adik-adik. Berikut adalah kode untuk Google Classroom. Nah adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. God bless you and happy Sunday!